wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri Ambulus Kayu. Nama saya Laili Najwa Lutfia. Nama saya Siti Ramasa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Tingkat konsumsi cabai di Indonesia terbilang cukup tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. Secara umum, permintaan cabai didominasi oleh konsumen rumah tangga dan industri pengolahan cabai. Tingginya kebutuhan cabai segar dan cabai untuk industri belum mampu diimbangi oleh ketersediaan produksi cabai dalam negeri oleh petani. Jumlah produksi cabai nasional cenderung naik turun akibat cuaca ekstrim serta tingkat serangan hama dan penyakit yang cukup tinggi. Oleh karena itu, petani membutuhkan perawatan khusus untuk tanaman yang dapat mengurangi hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan cabai dan memperbaiki kualitas cabai itu sendiri. Selain zat yang ada pada daging telur, ternyata kulit telur juga memiliki zat yang bermanfaat khusus di bidang pertanian. Salah satunya menjadi pupuk organik. Kandungan kalsium yang terdapat pada kulit telur dapat merangsang pembentukan bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Sejauh ini, limbah kulit telur belum dimanfaatkan, padahal kandungan kalsium pada kulit telur berpotensi sebagai pupuk organik. Pengkajian manfaat limbah kulit telur patut dikembangkan sebagai salah satu solusi di bidang pertanian, karena limbah kulit telur dapat dimanfaatkan dalam pertumbuhan tanaman cabai. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah ini akan diteliti pemanfaatan kulit telur sebagai pupuk organik dalam pertumbuhan tanaman cabai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian serbuk kulit telur ayam atau Gallus domesticus terhadap pertumbuhan tanaman cabai, dan untuk mengetahui konsentrasi serbuk kulit telur ayam dalam pertumbuhan tanaman cabai. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah menambah ilmu dan wawasan mengenai proses pembuatan pupuk organik dari limbah kulit telur dan penggunaan dosis yang tepat bagi masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai. Perumusan masalah. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh pemberian serbuk kulit telur ayam atau Gallus domesticus terhadap pertumbuhan tanaman cabai. 2. Berapa perbandingan serbuk kulit telur ayam terbaik untuk pertumbuhan tanaman cabai pada 1 polybag ukuran 700 gram. Studi pustaka. Cabai merupakan komoditas potensial yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi untuk terus dikembangkan. Dirjen Hortikultura 2015 menyatakan beberapa alasan penting dalam pengembangan komoditas cabai. Antara lain merupakan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi, banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga 80% maupun keperluan industri pengolahan makanan 20%. Cabai memiliki nilai ekonomis tinggi. Cabai banyak mengandung minyak atsiri yang memberi rasa pedas dan panas. Rasa pedasnya disebabkan oleh kandungan kapsaicin C18H27NO3 yang sangat tinggi. Buah cabai juga banyak kandungan gizi dan vitamin, diantaranya kalori, karbohidrat, protein, kalsium, vitamin A, dan vitamin C. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, cabai juga dapat digunakan untuk keperluan industri, diantaranya bumbu masak, masakan, obat-obatan atau jamu. Mega Sylvia dan kawan-kawan 2016. Tingkat taksonomi tanaman cabai merah adalah sebagai berikut. Kingdom atau kerajaan, yaitu Plantae atau plant. Tingkat taksonomi tanaman cabai merah adalah sebagai berikut. Kingdom atau kerajaan, yaitu Plantae atau plant. Division atau divisi, yaitu Magnoliophyta atau flowering plant. Classing atau kelas, yaitu Magnolipsida atau Dicotyledons. Ordo atau bangsa, yaitu Solanales. Famili atau suku, yaitu Solanalaceae atau potato family.
Genus atau marga Capsicum L atau pepper. Spesies atau jenis spesies yaitu Capsicum annum. Cangkang telur merupakan limbah buangan organik yang sudah tidak terpakai. Jika limbah cangkang telur tidak dapat diolah kembali atau dimanfaatkan secara maksimal, akan merusak keindahan lingkungan dan dapat menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Hal ini dikarenakan cangkang telur membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurai secara alami. Rahmadina dan Bima 2017. Limbah cangkang telur dapat dimanfaatkan menjadi produk yang lebih bermanfaat, salah satunya dalam pembuatan pupuk organik. Hal ini didasarkan pada komposisi cangkang telur yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pupuk organik. Noviansyah dan Kalima 2015. Kandungan gizi cangkang telur yang tak kalah tinggi dari telurnya saat ini belum mendapat perhatian. Para pakar kimiawi telah melakukan uji coba terhadap cangkang telur sehingga kandungan dari cangkang telur telah terbukti manfaatnya. Cangkang telur tersusun oleh bahan organik 95,1%, protein 3,3%, dan air 1,6%. Komposisi kimia dari cangkang telur terdiri dari protein 1,71%, lemak 0,36%, air 0,93%, serat kasar 16,21%, dan abu 71,43%. Hipotesis, pertumbuhan cabai yang diberi pupuk organik serbuk kulit telur ayam atau Gallus domesticus lebih baik pertumbuhannya dibandingkan yang diberi pupuk NPK. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dokumentasi, dan observasi. Eksperimennya menggunakan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas berupa serbuk kulit telur, variabel terikat berupa tanaman cabai yang diberi perlakuan, dan variabel kontrol berupa tanaman cabai yang tidak diberi perlakuan. Populasi dan penelitian ini adalah tanaman cabai, sedangkan sampelnya adalah tanaman cabai merah atau Capsicum annum yang ditanam oleh peneliti di pekarangan rumah. Waktu penelitian ini adalah bulan Mei sampai bulan Juni 2021. Adapun perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut. P1 sebagai kontrol, P2 diberi serbuk kulit telur 1 sendok teh atau sebanyak 3 gram. P3 diberi serbuk kulit telur 2 sendok teh atau sebanyak 6 gram. P4 diberi serbuk kulit telur 3 sendok teh atau sebanyak 6 gram. P4 diberi serbuk kulit telur 3 sendok teh atau sebanyak 9 gram. P5 diberi serbuk kulit telur 4 sendok teh atau sebanyak 12 gram. Observasi yaitu dengan menguji cobakan serbuk kulit telur kepada tanaman cabai, kemudian mengamati pertumbuhan tanaman cabai secara berkala yang dilakukan setiap minggu selama 4 minggu. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 28 hari setelah tanam. Bibit tanaman cabai disemai kurang lebih selama 2,3 minggu atau telah berdaun 2-3 helai. Dipilih yang memiliki pertumbuhan yang hampir seragam. Kemudian satu tanaman cabai dipindahkan ke polybag selebar 10 cm dan tinggi 10 cm yang telah diisi dengan tanah sekam dengan perbandingan 1:1 dengan berat 700 gram. Pembuatan serbuk kulit telur dilakukan dengan cara mencuci kulit telur ayam terlebih dahulu, kemudian kulit telur tersebut dijemur di bawah sinar matahari selama 1-2 hari. Kulit telur yang sudah kering lalu ditumbuk halus dan diayak sehingga didapatkan serbuk kulit telur yang halus. Serbuk kulit telur ditimbang sesuai dengan perlakuan. 3 gram sama dengan 1 sendok teh, 6 gram sama dengan 2 sendok teh, 9 gram sama dengan 3 sendok teh, 12 gram sama dengan 4 sendok teh. Lalu ditaburkan di sekitar tanaman cabai sesuai perlakuan. Pemberian serbuk kulit telur dilakukan tiap 3 hari sekali. Tanaman cabai diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 8 jam sehari dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada pukul 6 pagi dan pukul setengah 6 sore dengan perlakuan yang sama di setiap polybag kurang lebih 60 cc.
Jika ada rumput liar, segera dicabut agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman cabai. Pengukuran tumbuhan tanaman cabai dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan cara mengukur tinggi tanaman cabai menggunakan mistar dan menghitung jumlah daun tanaman cabai. Hasil pengukuran kemudian dicatat dalam tabel penelitian. Kami juga mendokumentasikan gambar setiap sampel tanaman cabai. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa polybag P5 memiliki tinggi rata-rata yang lebih daripada tanaman cabai merah yang berada di polybag lainnya. Sedangkan tinggi rata-rata terpendek dimiliki oleh polybag P2. Untuk polybag P1 dan P3 memiliki rata-rata panjang yang sama dan polybag P4 sedikit lebih pendek. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa tanaman cabai merah yang berada di polybag P5 memiliki jumlah nilai rata-rata yang lebih besar dari tanaman cabai merah yang berada di polybag lainnya. Sedangkan jumlah nilai rata-rata terkecil adalah polybag P1 yang tidak diberi serbuk kulit telur ayam. Disusul P3, kemudian P4 dan yang terakhir adalah P2. Dari grafik 1 dapat kita lihat perkembangan jumlah daun lebih cepat dibandingkan tinggi tumbuhan cabai. Namun setelah beberapa hari, tinggi batang juga ikut cepat bertambah dibandingkan pertumbuhan daun. Jika dilihat dari data, gambar 1 pertumbuhan daun yang paling banyak terlihat dari P5, sedangkan pertumbuhan daun yang paling sedikit terlihat pada P1. Untuk pertumbuhan tinggi batang yang paling tinggi terlihat dari P5, sedangkan yang paling pendek terlihat pada P2. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan unsur hara setiap tanaman berbeda-beda. Pertumbuhan tanaman tidak hanya ditentukan oleh unsur hara N, P, dan K dalam jumlah banyak, tetapi memerlukan unsur kimia lainnya. Unsur kimia yang diperlukan diantaranya magnesium, oksigen, dan fosfor. Miftahul 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan 2012 menyatakan tinggi tanaman cabai yang paling tinggi dengan perlakuan pemberian pupuk organik yang mengandung ekstrak kulit telur kering. Hal ini disebabkan karena ekstrak kulit telur kering mengandung kalsium atau Ca yang merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman selain nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan belerang. Untuk pertumbuhan daun tanaman cabai sangat cepat berkembang. Hal ini terlihat pada polybag P5 dengan takaran serbuk kulit telur ayam 4 sendok teh untuk ukuran tanah 700 gram. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemberian serbuk kulit telur ayam atau Gallus domesticus terhadap pertumbuhan tanaman cabai, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa serbuk kulit telur ayam memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan cabai merah baik dari segi tinggi tanaman atau banyaknya jumlah daun. 2. Perbandingan serbuk kulit telur ayam untuk hasil terbaik adalah 4 sendok teh untuk berat tanah dalam 1 polybag 700 gram. Saran. Berdasarkan dari hasil penelitian, kami memberikan saran antara lain: 1. Petani dapat memanfaatkan serbuk kulit telur untuk mempercepat pertumbuhan tanaman cabai merah dengan komposisi tertentu. 2. Peneliti lain disarankan agar melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan bahan seperti tanah yang beratnya diperbanyak, waktu yang lebih lama, dan komposisi serbuk kulit telur juga ditambah. 3. Masyarakat dapat diberikan informasi manfaat dari serbuk kulit telur untuk menambah kesuburan pada tanaman.